Oke, Kak Linda bisa share sedikit, Kak Linda? Baik, terima kasih Kak Munas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik sekalian, karena kita masih Sawal ya, saya pertama kali mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi adik-adik dan Bapak Ibu guru yang merayakannya. Eh, Kakak-kakak, para dewan juri, para narasumber yang kami hormati, Kak Munas sebagai penyelenggara dari kegiatan kreasi ini, tadi sudah dihantarkan banyak materi ya, mulai dari Kak Maila bidang soshum, kemudian Kak Marisa bidang farmasi dan obat-obatan, kemudian dilanjutkan oleh Kak Anggoro bidang pertambangan lingkungan hidup fisika. Nah, sekarang nih memang agak berbeda nih karena matematik itu disebut juga dengan Queen of Science ya. Matematik ini sebagai ratunya ilmu pengetahuan. Kalau dia sebagai ratu, berarti tanpa ada matematik, maka ilmu secara kuantitatif, penelitian kuantitatif tidak berkembang. Kira-kira itu salah satu mungkin keegoan orang matematik juga ya, karena matematik dikatakan uh, matematik orang mengatakan bukan ilmu, matematik bukan sains juga. Nah, sehingga matematik mengatakan oke, okay, bukan ilmu, bukan sains, tapi dia queen of science seperti itu. Mungkin itu setiap ilmu memiliki ciri khas masing-masing, setiap ilmu memiliki perbedaan masing-masing dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Adik-adik, Bapak Ibu guru, saya akan sharing bagaimana penelitian tentang matematik ya. Mungkin selama ini orang bertanya-tanya, mungkin nggak ya anak-anak di sekolah dan madrasah melakukan penelitian dalam bidang matematika. Oke, sebentar, saya kok tadi Siang makan nasi, minum susu. Susu enak manis, rasa sebentar. Kak Friendly, oh ya sudah. Sebentar, saya akan ini apa preview aja supaya bisa kelihatan. Ya, nge-freeze nih. Mohon maaf ini nggak tahu mungkin ada gangguan sinyal di saya mungkin ya. Jadi agak nge-freeze tadi. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Dengar jelas, Ya, Pak. Pak. Oke, baik. Terdengar jelas, Bu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang penelitian bidang matematika, apa saja sih yang bisa diteliti oleh peserta didik kita? Meskipun gitu ya, saya mengatakan dalam 5 tahun terakhir ketika kami melakukan penjurian dalam bidang penelitian atau riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga, memang untuk matematika ini masih sangat jarang yang meneliti. Karena sesuai juga dengan image dan persepsi siswa di sekolah dan madrasah bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat sulit gitu ya. Mata pelajaran yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang, sebagian besar siswa. Tapi ingat matematika, kalau kami di matematik mengatakan matematika itu memang rumit, tetapi matematika bisa mencarikan penyelesaian untuk situasi yang rumit dengan sebuah kepastian. Nah, itu matematika. Nah, adik-adik Bapak Ibu guru, kalau kita lihat bidang kajian matematika itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama adalah kajian matematika murni. Kajian matematika murni ini adalah kajian matematika yang meneliti tentang bidang-bidang ilmu matematika. Misalnya matematika yang sifat
kalau kita melihat kajian dalam bidang matematika itu ada aspek bilangan. Kalau di sekolah mulai dari SDMI sampai SMA, bidang matematika itu kita melihat ada bilangan, kemudian ada geometri, kemudian aljabar, kemudian analisis data dan analisis statistik, dan yang terakhir untuk SMA ada kurikulum merdeka, ada kalkulus. Jadi bidang-bidang ilmu murni ini juga memungkinkan diteliti oleh siswa kita di tingkat SMP, MTS, atau SMA dan aliyah. Tetapi tentu kajian-kajian tentang ilmu murni ini diambil yang lebih simpel, yang lebih sederhana, yang sesuai dengan kemampuan anak SMA, kemampuan siswa kita di MTS dan SMP gitu. Kajian yang kedua adalah matematika bidang terapan. Bapak Ibu sekalian, matematika sebagaimana tadi yang saya sampaikan dari sifatnya adalah membantu mengembangkan dari sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, maka matematika terapan ini bisa digunakan misalnya dalam bidang ekonomi, menggunakan matematika untuk memodelkan pasar keuangan, memprediksi harga aset, dan mengelola risiko. Ya. Kemudian dalam bidang statistik dan analisis data, matematika digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Kemudian matematik juga mengembangkan algoritma-algoritma, merancang perangkat lunak dan mesin komputer. Jadi dalam bidang terapan ini, matematika dapat digunakan di dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ilmu sosial, terutama dalam bidang ekonomi, kemudian dalam analisis statistika, kemudian pada bidang mesin, ya, atau science komputer, dan kemudian juga dalam bidang fisika, kimia, biologi. Nah, penelitian bidang ini disebut juga dengan penelitian matematika pada bidang terapan. Dan yang terakhir, kajian matematika yang lebih advance sebenarnya adalah matematika baru. Yang lebih tinggi dalam bidang matematika itu mungkin memang belum dipelajari pada tingkat SMP, MTS, dan aliyah SMA, yaitu matematika kuantum. Matematika kuantum biasanya dilakukan atau dipelajari pada saat di perguruan tinggi, terutama S1 bidang matematika murni atau bidang fisika. Kemudian matematika juga bisa digunakan dalam pengembangan ilmu biologi, misalnya pemodelan sistem biologis seperti populasi, kemudian sel, rekayasa sel, dan sebagainya. Itu juga bisa menggunakan matematika. Dan kemudian matematika pada pengembangan ilmu yang terbaru yaitu memodelkan perilaku manusia dan sistem sosial. Jadi uh, inilah bidang-bidang kajian yang ada di dalam matematika. Tentu bagi Bapak Ibu guru pendamping masih sangat minim informasi-informasi dalam bidang kajian matematika, terutama penelitian-penelitian remaja. Kalau kita lihat penelitian-penelitian dalam bidang matematika, memang paling banyak dilakukan untuk mahasiswa. Tapi saya katakan sekali lagi, bukan tidak mungkin, begitu ya, karena segala uh, kondisi yang ada di lingkungan kita pada saat ini, di lingkungan sekolah madrasah, sesungguhnya ada bagian-bagian pada bidang matematika yang bisa kita teliti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bidang penelitiannya tadi, gitu ya, kita bisa ambil secara lebih spesifik lagi, misalnya bidang penelitian matematika itu bisa kita ambil pada teori bilangan. Kalau kita melihat 1, 2, 3, 4, itu adalah penelitian murni tadi, yang memang lebih banyak dilakukan penelitian melalui studi kepustakaan atau analisis kritis terhadap sebuah ilmu, pengembangan ilmu dalam bidang matematika. Kalau kita berbicara tentang pengembangan ilmu matematika yang harus membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, menganalisis, berpikir kritis, dan sebagainya, memang kalau kita lihat seperti itu, penelitian-penelitian murni ini bisa dilakukan siswa kita pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan SMA dan madrasah aliyah. Tapi kemudian kalau kita melihat pada bidang terapan, ada matematika keuangan, matematika statistik, sains komputer, dan terapan pada fisika,
Pada terapan-terapan ini bisa dilakukan oleh siswa kita mulai dari SMP dan SMA, dari SMP dan MTS. Tapi tentunya melalui bimbingan guru, karena kita tahu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk tingkat SMP, konsep dasar matematik yang dipelajari masih sangat sederhana dan menjadi basic konsep bagi siswa kita ketika masuk ke SMA dan aliyah. Sifat dari materi matematik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, berbeda dengan karakter tadi humaniora, berbeda dengan karakter pelajaran-pelajaran yang lain, atau berbeda dengan karakter-karakter pelajaran yang lain atau ilmu-ilmu lain tadi. Karena apa? Matematik ini sifatnya atau bentuk ilmunya adalah berbentuk spiral. Jika konsep dasar dari matematik itu belum dikuasai secara baik oleh peserta didik kita, maka tentu pada bidang terapannya pun mereka akan mengalami kesulitan. Nah, itulah salah satu bentuk ya sifat dari materi matematika itu sendiri. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir adalah kelompok matematika yang berkembang sangat baru, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, bidang-bidang ini bisa diteliti oleh adik-adik kita di sekolah dan madrasah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya melakukan penelitian di dalam bidang matematika? Secara umum, peneliti-peneliti matematika melakukan penelitiannya melalui beberapa cara. Yang pertama adalah membuktikan teorema. Bapak Ibu sekalian, kadang orang berbicara, orang matematik ini kurang kerjaan kali ya, gitu ya. Teori, kemudian dibuktikan, diutak-atik, gitu ya. Jadi, kalau apa sih gunanya? Kadang orang berpikir, apa sih gunanya utak-atik rumus di dalam matematika? Matematika sebagai ilmu bantu dengan pembuktian-pembuktian teorema yang ada, kemudian dikembangkan menemukan teorema yang baru, itu akan membantu pengembangan pengetahuan di bidang sains, terutama fisika, kimia, dan sains-sains terapan. Nah, biasanya dalam pembuktian teorema ini, Bapak Ibu, kita siswa perlu menggunakan logika dan penalaran. Nah, logika dan penalaran untuk kurikulum merdeka rasanya sudah tidak ada. Tetapi sesungguhnya matematik itu mengajak siswa kita untuk berpikir logis, menalar sesuatu, apakah suatu pernyataan itu benar ataukah suatu pernyataan itu salah. Nah, membuktikan teorema di dalam sebuah penelitian matematik membutuhkan logika dan penalaran yang. Kemudian meneliti dalam bidang matematik itu bisa mengembangkan algoritma-algoritma tertentu. Kalau sekarang tadi Kak Al sudah sedikit mengungkap tentang artificial intelligence atau AI, di dalam mengembangkan AI itu banyak menggunakan algoritma-algoritma matematik. Jadi algoritma itu artinya apa? Merancang serangkaian proses langkah-langkah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini cara meneliti bidang matematik yang kedua. Dan yang ketiga, meneliti di dalam matematik itulah membuat model matematika atau melakukan pemodelan namanya, gitu ya, menggunakan matematika untuk mewakili sistem atau fenomena dunia nyata. Nah, ini kira-kira yang bisa dilakukan di dalam penelitian bidang matematika. Nah, kalau kita berbicara tentang algoritma di dalam matematika, banyak algoritma-algoritma yang bisa digunakan. Misalnya, ketika kita belajar geometri, itu ada namanya algoritma Euclid, ya. Bapak Ibu mungkin familiar dengan ketika di SMA atau adik-adik sekalian belajar tentang bagaimana belajar mulai dari titik, kemudian garis, kemudian sudut, kemudian kita berbicara pada ruang dua dimensi dan tiga dimensi, itu semuanya menggunakan algoritma Euclid di dalam matematik. Nah, algoritma ini bisa menemukan pembagian persekutuan terbesar atau FPB, KPK dalam dua bilang bulat. Kemudian ada metode Newton, ya. Algoritma ini biasanya digunakan untuk menemukan akar persamaan non-linier. Nah, untuk adik-adik SMP dan MTS tentunya
belum tahu ya, tidak belajar tentang akar persamaan non-linear gitu. Kemudian ada algoritma sorting, ada algoritma pencarian, ada kompresi data, dan algoritma kriptografi. Jadi ini algoritma-algoritma yang mungkin dan bisa digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian bidang matematika. Kemudian beberapa teorema. Tadi kan ada di dalam matematik itu, di samping menggunakan algoritma, kita seorang peneliti juga bisa menggunakan teorema. Di dalam matematik itu banyak sekali teorema-teorema yang sudah terbukti ya kan. Di dalam matematik itu ada dalil, ada aksioma, ada teorema. Nah, di dalam matematik kalau kita melihat beberapa teorema, yang pertama pada aritmatika, ada yang terkenal adalah teorema terakhir Fermat gitu ya. Teorema terakhir misalnya kita melihat uh, nilai dari suatu angka, suatu data ya, kita bisa menentukan nilai yang lebih besar dari dua dan sebagainya. Kemudian pada geometri, ini teori yang sangat familiar dan sudah dipergunakan mulai dari siswa kita tingkat dasar, yaitu teorema Pythagoras. Ini teorema yang sangat umum digunakan di dalam matematik. Kemudian ada teorema Euler ya, di dalam matematik, polihedron, cembung, dan sebagainya, ini adalah teorema yang bisa digunakan. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, kenapa penelitian di dalam bidang matematika itu sangat sedikit minatnya atau sangat sedikit siswa kita yang mau meneliti, karena memang penelitian-penelitian dalam bidang matematika itu berada pada level berpikir abstrak gitu ya, pada high order thinking skill di dalam matematik. Sehingga siswa kita di SMP, MTS, MA, dan aliyah masih merasa kesulitan melakukan penelitian-penelitian dalam bidang matematika. Contohnya saja misalnya pada saat MyRes mulai dari 2008 sampai 2023, dari 800, bahkan 2023 ada 1.500 proposal yang masuk, yang mengkaji bidang matematika itu tidak lebih dari 8 proposal gitu. Artinya memang sangat kecil sekali. Tetapi dengan membuka wawasan pada saat ini, Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian, adik-adik mungkin bisa mencari ide tentang apa sih tema matematika yang dekat dengan adik-adik tingkat SMP, MTS, dan madrasah aliyah, sebagaimana yang tadi teknologi bisa memudahkan adik-adik untuk melakukan pencarian itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Al tadi gitu ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian dari bidang-bidang matematika yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mulai dari teori bilangan sampai ke pemodelan matematik, contoh-contoh judul penelitian ini saya ambil dari penelitian siswa Madrasah Aliyah dan SMA dan MTS, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau menggunakan algoritma gitu ya, misalnya contoh judul pertama, prediksi tingkat curah hujan, ini adalah menggunakan logika dan menggunakan algoritma Nash Bayes pada saat itu gitu. Jadi ini penelitian matematika yang menggunakan logika kemudian menggunakan algoritma. Penelitian yang kedua adalah aplikasi dan kandungan makna motif geometri pada seni batik di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, penelitian matematika banyak sekarang mengkaji tentang etnomatematika, etnik, budaya. Jadi artinya mengaitkan matematika dengan budaya tertentu. Nah, penelitian ini banyak diteliti pada akhir-akhir ini, baik oleh guru, baik oleh peneliti-peneliti pada universitas, maupun pada siswa-siswa kita, mulai merambah ke siswa di Madrasah Aliyah SMA dan juga pada siswa di MTS dan SMP. Nah, misalnya kita lihat pada judul yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, eksplorasi rumus fungsi nonlinier menggunakan model logaritma. Nah, pada uang kertas baru. Ini penelitian yang menjadi pemenang pada Lomba MyRes tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh siswa MTS dari Malang. Kemudian kita lihat lagi ada aplikasi perubahan suara menjadi persamaan matematik dengan algoritma dynamic time warping. Ini adalah penelitian juga siswa di MyRes pada tingkat madrasah aliyah. Meskipun judul ini
memang belum menjadi pemenang, tetapi masih sudah masuk pada 50 besar. Ini contoh-contoh ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, judul-judul, tema-tema yang berkaitan dengan matematik. Dan yang kelima adalah eksplorasi motif flora khas Malang. Nah, kelima judul ini dilakukan tadi menggunakan ada yang menggunakan model teorema, menganalisis teorema, ada yang menggunakan algoritma dan ada yang menggunakan modelan. Dan akhir-akhir ini memang penelitian-penelitian pada bidang matematika itu banyak melakukan penelitian pada bidang pemodelan matematik yang berbantuan berbagai macam software matematik, berbagai macam aplikasi di dalam matematik. Itu yang mungkin bisa terjangkau oleh peserta didik kita, oleh adik-adik sekalian pada jenjang SMP MTS dan pada jenjang SMA dan aliyah. Nah, bagaimana metodenya? Jadi saya hanya melengkapi ya Bapak Ibu sekalian, karena tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh narasumber terdahulu. Enaknya jadi apa narasumber terakhir kan begitu ya. Jadi sudah banyak yang disampaikan. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin inti yang berkaitan dengan bidang matematika. Nah, kalau pertanyaannya mungkin nggak ya penelitian matematika itu dilakukan dengan penelitian kualitatif gitu ya. Selama ini karena matematik itu syarat dengan angka-angka, pasti orang berpikir setiap penelitian matematik itu pasti kuantitatif. Sebenarnya tidak demikian halnya. Bisa juga penelitian-penelitian matematik yang menggunakan pendekatan kualitatif, Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian. Kapan penelitian dalam bidang matematik itu menggunakan pendekatan kualitatif? Ketika Bapak Ibu meneliti tentang etnomatematika, penelitian itu sangat mungkin digunakan atau menggunakan pendekatan kualitatif di dalamnya. Tetapi meskipun demikian, memang sebagian besar penelitian bidang matematika itu adalah penelitian dengan kajian pustaka, analisis kritis terhadap rumus dan teorema-teorema matematika menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif sesuai dengan karakter bidang ilmu matematika yang syarat dengan angka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saja sebagai stimulus bagi adik-adik Bapak Ibu guru yang mungkin pada saat kreasi tahun ini berminat mengkaji, meneliti tentang matematika. Itu saja dari saya, Kak Munas, sebagai tambahan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Munas. Ya, terima kasih banyak Kak Linda atas sharingnya.